Cara awetkan sayur tanpa kulkas. 7 tips warisan dari ibu zaman dulu sebelum lanjut. Pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, pernah nggak sih ngerasa pusing 7 keliling pas dengar bunyi token listrik tetot-tetot gara-gara kulkas di rumah kepenuhan beban hidup? Apalagi sekarang harga sayur lagi nggak karuan. Tapi kalau kita beli banyak, malah berakhir layu dan dibuang. Karena nggak muat masuk pendingin. Rasanya tuh lebih nyesek daripada nonton drakor set ending ya Bu. Padahal kalau kita intip artikel kesehatan tentang cara simpan pangan alami, orang tua zaman dulu itu punya cara sakti mandraguna buat jaga sayuran tetap segar, tanpa butuh aliran listrik sama sekali. Penting banget nih buat kita tahu rahasianya. Supaya kalau tiba-tiba mati lampu seharian atau dompet lagi kempes buat bayar tagihan, dapur kita tetap bisa ngebul dengan bahan makanan yang cantik jelita. Sebenarnya kita ini seringkali terlalu manja sama teknologi sampai lupa kalau alam sudah kasih solusinya lewat tips warisan ibu zaman dulu. Tips pertama yang paling legendaris buat sayuran hijau kayak bayam atau kangkung yang gampang galau dan layu adalah dengan cara direndam. Ibu cukup sediakan wadah berisi sedikit air bersih, lalu taruh bagian akarnya saja di sana. Persis kayak kita lagi pajang bunga pemberian suami pas zaman pacaran dulu. Jangan sampai seluruh daunnya tenggelam ya Bu, karena kalau kerendam semua nanti malah busuk dan bukannya segar malah jadi mirip rumput laut. Gagal estetik. Terus kalau ibu punya stok wortel atau kentang yang melimpah hasil belanja di pasar kaget, coba deh pakai cara kedua yaitu media pasir. Ibu tinggal siapkan kotak atau ember, lalu kubur si wortel dalam pasir yang agak lembab di tempat yang teduh dan sejuk. Pasir ini fungsinya sebagai isolator alami yang menjaga suhu tetap stabil. Jadi sayuran akar ini nggak bakal ngerasa kepanasan kayak kita pas lagi antre sembako murah di bawah terik matahari. Cara ini bisa bikin wortel tetap renyah dan nggak keriput selama berminggu-minggu loh Bu. Nah, buat tips ketiga ini, khusus buat sayuran yang nggak suka lembab berlebih seperti cabai atau buncis supaya nggak gampang jamuran. Ibu bisa bungkus sayuran tersebut menggunakan kertas koran bekas atau kertas tisu satu persatu dengan penuh rasa kasih sayang. Kertas akan menyerap kelembapan udara yang berlebih sehingga sayuran tetap kering tapi tidak layu. Jadi, nggak ada lagi cerita cabai mahal. Ibu tiba-tiba benyek di pojokan meja. Ingat ya Bu, bungkusnya yang rapi jangan sampai berantakan kayak tumpukan jemuran yang belum sempat disetrika. Tips keempat ini khusus buat urusan perbawangan yang seringkali jadi bumbu inti segala masakan kita sehari-hari. Jangan pernah manjakan bawang merah atau bawang putih dengan menaruh mereka di dalam wadah plastik yang tertutup rapat ya Bu. Mendingan ibu gantung saja mereka di dalam jaring atau wadah bolong-bolong supaya mereka bisa kena angin sepoi. Sepoi seperti lagi liburan di pantai. Udara yang mengalir lancar bakal cegah mereka tumbuh tunas atau busuk duluan sebelum sempat ketemu sama ulekan batu kesayangan ibu. Ada lagi cara kelima yang agak sedikit butuh usaha tapi hasilnya super enak dan sehat banget, yaitu teknik penggaraman atau fermentasi. Sayuran seperti sawi pahit atau timun bisa ibu rendam dalam larutan air garam di dalam stoples kaca yang bersih. Selain jadi awet sampai berbulan-bulan, sayuran ini malah jadi kaya akan probiotik alami yang bagus banget buat kesehatan perut kita semua. Jadi selain hemat listrik, ibu juga sudah jadi dokter gizi buat keluarga di rumah dengan sajian makanan fermentasi yang lezat. Jangan lupakan juga kekuatan sinar matahari yang sangat melimpah di negara kita ini sebagai tips keenam untuk mengawetkan makanan. Kalau ibu beli jamur atau cabai pas harganya lagi anjlok banget, mendingan langsung jemur saja sampai benar-benar garing dan kering. Nanti kalau ibu mau masak tinggal rendam sebentar pakai air atau langsung cemplungkan ke dalam sayur lodeh,
yang lagi mendidih. Ini cara paling cerdas buat stok bumbu tanpa takut rusak dan pastinya hemat tempat karena ukurannya jadi lebih mungil. Terakhir nih Bu, rahasia ketujuh yang paling estetik adalah menggunakan kendi atau pot tanah liat yang dibalut kain basah di bagian luarnya. Ini adalah kulkas tradisional yang cara kerjanya lewat proses penguapan air buat mendinginkan suhu di bagian dalam pot tersebut. Bu tinggal susun sayuran di dalamnya dan pastikan kain luarnya selalu lembab, maka suhu di dalam pot akan tetap dingin alami. Rasanya tuh sejuk banget, kayak lagi duduk di bawah pohon beringin pas siang bolong. Dijamin sayuran tetap segar tanpa perlu dicolok ke stop kontak. Lucu ya Bu, kalau kita pikir-pikir lagi, kita sekarang saking sibuknya update status di medsos, sampai lupa ilmu dasar yang sebenarnya bikin hidup lebih hemat. Kita seringkali lebih pusing mikirin cicilan kulkas 2 pintu yang mahal. Padahal solusi sebenarnya ada di kebiasaan sederhana ibu kita di masa lalu. Mungkin ini saatnya kita sedikit ngerem gaya hidup serba instan yang dikit-dikit harus pakai listrik dan mulai menghargai proses yang lebih menyatu dengan alam. Bukan berarti kita kuno, tapi kita adalah ibu-ibu cerdas yang tahu cara bertahan hidup di tengah gempuran harga kebutuhan yang makin meroket. Memang sih kadang kita merasa ribet kalau harus bungkus satu persatu atau jemur-jemur sayur di halaman rumah. Tapi coba deh ingat lagi, berapa banyak uang yang bisa ibu tabung kalau tagihan listrik jadi lebih ramping? Gara-gara kulkas nggak dipaksa kerja rodi. Kita juga jadi lebih menghargai setiap helai sayuran yang kita beli dengan keringat sendiri tanpa harus berakhir di tempat sampah. Jadi Menteri Keuangan keluarga itu memang berat tanggung jawabnya. Tapi kalau kita kreatif, pasti semua drama dapur bisa teratasi dengan senyuman. Mari kita mulai perlahan-lahan. Coba salah satu tips tadi di rumah supaya dapur kita nggak cuma modern, tapi juga fungsional. Tetap semangat ya Bu, buat terus belajar dan berinovasi demi kesejahteraan perut suami dan anak-anak tercinta. Karena kebahagiaan rumah tangga itu dimulai dari meja makan yang penuh dengan hidangan segar dan hati ibu yang tenang tanpa beban pikiran. Semoga tips warisan ibu zaman dulu ini bisa bermanfaat dan bikin ibu makin jago mengatur urusan dapur yang kadang lebih rumit dari rumus matematika anak sekolah. Kira-kira dari 7 tips tadi, mana nih yang paling pengen ibu coba duluan besok pagi pas pulang dari pasar? Apakah mau coba kubur wortel di pasir? Atau mau jemur-jemur manja si cabai merah di bawah sinar matahari? Apapun pilihannya, yang penting ibu tetap bahagia dan gak stres lagi mikirin sayuran layu di pojok ruangan. Sampai ketemu di obrolan berikutnya yang gak kalah seru dan pastinya sangat relate dengan kehidupan kita sebagai pejuang dapur sejati. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.